Salam, jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita mau bongkar AC LG 1PK Smart Inverter ya. Nah, ini tadi barusan udah saya bongkar-bongkar begini supaya cepat ya, videonya nggak terlalu lama. Nah, kurang lebih ini skrupnya sekitar 17 biji lah. Nah, kita kumpulin di sini, ini ada cekukan ini. Nah, cekukan ini kita pakai ngumpulin skrupnya. Nanti kita kumpulin. Nah, apa yang ada di dalam ini kita lihat, ini udah tak buka ya. Nah, begini. Ini udah bikinan Indonesia. Nah, ini casingnya udah saya buka ya. Nah, isinya apa aja isinya, kamu cek nih. Nah, ini modulnya, modul odor. Ini wiring diagramnya. Bisa dipelajari ini nanti. Nah, ini akan kita lepas dulu ya. Apa aja nih? Kita lepas jaketnya nih dulu. Ini rencananya kompresornya mau saya ganti kompresor biasa, jadi kita manfaatkan kondensor sama kipasnya supaya jadi AC biasa, nggak pakai modul lagi. Udah akan kita ganti ini, kita mau copot-copotin ini dulu. Saya mau copot sensornya nih. Nah, ini termis untuk di kondensor. Nah, ini yang kuning hijau ini groundingnya. Kita lepas ininya ya, apa namanya, transformernya kita lepas ini. Supaya satu paket ya, jadi nanti nggak bisa misah. Nanti kita taruh di tas, waktu itu kalau kita butuh spare-partnya kita bisa manfaatkan lagi gitu. Nah, ini namanya soket ke kompresor. Kita akan pelajari ada apa ini di sini, kompresornya berapa, kebutuhan listriknya berapa, ampere-nya berapa, nanti bisa kita pelajari kemudian ya. Oh iya, ini bagian dari apa namanya, modulnya di modul di odor ini seperti ini. Modul odor inverter ini begini bentuknya. Ini ada skrup ya, kita buka nih.
Oh ini ya skru pendek seperti ini dia. Masih ada yang nyantol nih. Apa ini? Kabelnya nyantol. Kita lepas soketannya nih. Nih soketnya kita lepas. Nih soketnya di sini. Nah ini soketnya kita lepas nih, ada 2% saya lepas ya. Nah kita simpan dulu. Itu nggak usah kita bahas dulu. Kita mau bongkar aja dulu. Ini selimut kompresor ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini selimut kompresor, bentuknya seperti ini. Lantas pokoknya kita mau bongkar total. Ada apa sih di dalamnya ini? Apa aja isinya, apa aja? Kita bongkar. Oh berarti kunci 13 ya. Dia pakai kunci 13 untuk bukanya. Buka mountingnya, buka mounting kompresornya pakai kunci 13. Ininya nih pakai kunci 13 ya. Nih 13 ya. Kita kumpul-kumpul. Ini sering dipakai apa namanya, sebagai ring ini penahan kompresor supaya nggak naik-naik gitu, nggak ngilangi getaran. Terus ada karet ya. Ini sebaiknya kita simpan, kumpulkan pada satu tempat, sehingga nanti kalau kita membutuhkan kita ada tinggal ngambil aja. Nah ini saya deketin ya. Ini karet kompresor, istilahnya mounting kompresor ya. Nah, ini juga ini fungsinya untuk nahan supaya dia kalau kompresor dia jalan bergetar, dia nggak sampai tabrakan. Kalau tabrakan bergeser akhirnya bisa
Ini kalau tabrakan bergeser gini, lama-lama bolong pipanya, terus gasnya keluar. Nah, di sini kita, saya mau potong nih. Ini saya mau potong. Oke ya, kita mau potong ini waktu kita bongkar dulu, seingat saya sih udah tak tutup ya. Saya tutup maksudnya, kita buang dulu nih, masih ada nggak gasnya, pokoknya tak tutup aja. Waktu itu udah nggak ada listrik di lokasi ya. Udah dicopot listriknya, tapi saya main tutup aja. Waktu-waktu kalau kita manfaatkan, gasnya bisa diambil lagi di sini nih. Masih ada gasnya nih, 40. Ini menandakan bahwa waktu sejak saya bongkar sebulan yang lalu, gasnya masih tersimpan dengan baik. Artinya apa? Artinya bahwa kondensor ini masih bagus gitu. Memang dari tampilan fisiknya juga memang nggak ada bocor-bocor begini, nggak ada gitu. Nggak ada bocor-bocor, bagus, masih bagus, masih mulus. Jadi kalau kita mau pakai difungsikan sebagaimana fungsi kondensor, masih bagus gitu. Kita buang dulu nih ya, buang aja nggak apa-apa. Udah juga nggak bagus juga, udah ininya apa namanya, mungkin dia bercampur atau bagaimana, udah nggak murni lagi. Nanti kita pakai freon yang murni. Sebelum kita pasang kita vakum yang benar-benar clear, baru kita ini. Tapi kali ini kita bahas bagaimana caranya bongkar ini. Setelah kita bongkar, nanti kita setting dengan mesin baru, itu aja. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, sesi masang kompresor. Nih, pasang kompresornya. Ini sebelumnya saya sih saya lihat ya, kompresor 1 PK itu kan tinggi segini dia biasanya. Ini 1 PK 1 PK, tapi ini dia pendek banget gitu, mirip setengah PK begitu. Jadi kompresor ini bikinan Cina nih, bikinan Cina nih, ada tulisannya nih, Cina, made in Cina, made in Cina. Kita tunggu aja nih saya. Ini DC, motor DC, motor DC motor gitu. Jadi nggak bisa kalau kita pakai pakai listrik AC, kita masukin colok ke sini, nggak bisa ya, bisa kebakar ininya karena DC. Terus voltasenya, range-nya dia mulai 40 sampai 280 volt gitu. Pokoknya kita bongkar aja deh. Nah, terus kipas ini voltasenya kita mesti cek juga ini nanti gimana guys. Tapi biasanya sih udah kita cek lagi nih. Ternyata kipasnya ternyata 220 sampai 240 volt ya. Ternyata AC ini. Sekitar wattnya 45 watt ini dibilangnya di sini. Nah, koilnya ini bahannya udah aluminium dah. Nih ada tulisannya
Zhong Xuan Broad Ocean Motor Co Limited. Ini apa namanya, tulisannya AL coil. Nah, artinya ini aluminium. Nah, ini ada lambangnya. Kalau yellow line, terus habis itu blue nya kapasitor, red nya kapasitor juga, red nya kapasitor. Jadi AC dia, AC. Oke, kayaknya gasnya udah habis sih. Kita potong segini aja supaya nanti nyambungnya gampang. Tuh. Ini outputnya ini. Saya pakai cutter kecil supaya gampang muter. Kalau pakai cutter besar nggak bisa. Ini kan ketahan ini. Memang fungsinya cutter kecil ini untuk motong di tempat-tempat sempit ya. Nah, ini masih ada sisa gasnya di sini. Ini kompresornya masih bagus ini ya. Terus yang ini juga nih, motongnya di sini aja supaya nanti kalau nyambung dengan api yang panas sedang, dia udah bisa nyambung dengan panas sedang. Atau pakai kompor yang itu nggak harus pakai blender, dia udah bisa panas ya. Misalnya kurang panjang, kita tinggal sok pakai pipa aja, kayak pipa 3/8 bisa. Nah, ini kita biarin aja di sini, biarin, nanti tinggal masang kompresor yang baru. Kita sesuaikan pipa-pipanya nanti. Oke, sekarang ini kayaknya bakal ganggu ini. Oh, enggak bisa deh. Bisa. Tabur ke atas. Cuman segini aja nih kompresornya. Nah, dua kepal tangan, 1 PK cuma 2 kepal tangan nih. Nah, ini LG. Nah ya, ininya kalau kita pakai kompresor ini, biasa ini pakai kompresor ini, kita ganti dengan kompresor LG, kurang lebih kakinya bakal sama nanti. Jadi ininya kita kembalikan ya, kita kembalikan juga. Ininya nanti kita bisa pakai lagi nih. Nut-nutnya itu sama ini ringnya ini bisa kita manfaatkan lagi. Juga ini karena AC-nya nggak masalah, kapilernya nggak usah diganti. Terus filternya ini ya biarin aja, udah biar. Ini filter ini sangat berguna ini untuk apa? Menyaring residu, jangan sampai dia masuk ke kompresor gitu. Ini sampah-sampah itu yang ada itu, jangan sampah-sampah butiran itu jangan sampai. Ini kan pipa isapnya yang besar ini. Nah, ini kesini nih yang tempat teman-teman ngisi freon ini. Nah, ini kan pipa isap. Terus yang lewat kapiler ini, yang dari sini, terus dari sini ke kondensor, lari muter-muter dia gasnya itu, terus outputnya di yang ke pipa kecil nih. Nah,
Oke, sekarang tampilan fisiknya ya, supaya teman-teman lebih jelas. Nah ini seperti ini. Nah ini kalau 1 PK dia kondensornya 2 dia. Sebenarnya bisa kita kalau mau pakai setengah PK tinggal potong aja, ini bagi 2 aja udah selesai udah. Tapi kalau mau dipakai semuanya pun daripada repot juga nggak masalah gitu. Jadi kondensor nggak terlalu panas gitu, nggak apa-apa, asal pipa di instalasinya nanti jangan panjang-panjang gitu. Oke, apalagi ya, ini karena belum dicuci aja, tapi yang jelas masih bagus sekali nih. Nah, oke ya, jadi ininya juga kita nggak usah ganti, ini masih bagus semua. Jadi pokoknya tinggal masuk mesin, rakit, setelah rakit terus kita tutup. Mau masukkan 3/4 juga boleh, setengah juga boleh. Kalau saya pikir setengah juga nggak masalah gitu, asal di sananya jangan panjang-panjang. Kalau mau dipakai setengah, mau dipakai setengah, kondensornya kita bagi 2, kita ambil satu, yang ini yang disambung ini tengah-tengah ini kita sambung jadi lurus semua, input output gitu, atau dibalik juga nggak masalah, sama aja itu. Kalau mau dipakai 3/4 ya udah nggak apa-apa, kondensor ini langsung pakai begitu aja nggak masalah gitu. Jadi udah siap nih AC ini untuk dijadikan outdoor, ini siap untuk dijadikan AC biasa, bukan AC inverter lagi gitu. Sama aja gitu. Inverter tuh bedanya cuman ini aja, dia ada modul gitu, dia pakai DC gitu. Nah ini tuh kurang lebih seperti itulah ya. Oke, selesai ya, itu aja sementara ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye bye teman-teman, thank you.